Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem gerak. Apa sih sistem gerak itu? Apa saja organ yang terlibat dalam sistem gerak? Dan bagaimana mekanisme terjadinya gerak? Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Arya Alamsyah Setiawan dengan NIM 2103-2260-7276. Berikutnya Dianeski Pematasari dengan NIM 2103-2260-7308. Berikutnya Farida Nuzuli Romawati dengan NIM 2103-2260-7314. Berikutnya Marcelina Murni dengan NIM 2103-2260-7228. Yang terakhir Muhammad Reza Yusuf dengan NIM 2103-2260-7298. Pengertian sistem gerak. Sistem gerak manusia merupakan kerjasama antara organ-organ gerak sehingga bisa menciptakan gerakan yang dapat menunjang aktivitas manusia. Kerangka bertanggung jawab untuk menopang tubuh dan membentuk tubuh di mana otot rangka melekat. Rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif dan melindungi bagian tubuh yang lunak. Fungsi kerangka yang pertama, menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang kedua, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, untuk pergerakan tubuh dengan perantaraan otot. Yang kelima, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Yang keenam, memberikan bentuk pada bangunan tubuh buah. Oke, selanjutnya organ-organ yang berperan pada sistem gerak. Yang pertama, tubuh manusia dapat bergerak berkat adanya sistem gerak atau sistem muskuloskeletal. Sistem gerak terdiri dari dua jenis alat gerak aktif yang terdiri dari otot-otot dan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan refleksi hingga menggerakkan sesuatu. Alat gerak ini memiliki 3 jenis sifat. Lalu tulang disebut alat gerak pasif karena perannya yang lebih pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Selanjutnya ada alat gerak aktif. Yang pertama ada otot antagonis, merupakan jenis otot yang berperan dalam terjadinya gerak otot berlawanan. Salah satu contoh gerak otot berlawanan adalah gerak menekuk lengan atau menekuk kaki. Selanjutnya ada otot sinergis. Untuk jenis otot sinergis, otot jenis ini memiliki karakteristik gerakan satu arah. Saat terjadi gerakan sinergis, kedua otot akan berkontraksi dan melakukan relaksasi secara bersamaan. Saya Arya Alamsyah. Untuk selanjutnya, alat gerak pasif. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk menyerupai pipa. Bentuk tulang ini panjang dengan bonggol di kedua ujungnya. Tulang pipa juga dikenal dengan nama tulang panjang dan dalam bahasa Inggris disebut long bone. Untuk yang kedua, tulang pipih. Bentuk tulang pipih ini melebar dan pipih, namun juga terkadang melengkung. Dengan bagian dalamnya terdapat sumsum mentah, padat, keras, dan tidak berongga. Untuk yang ketiga, tulang pendek. Jenis tulang pendek memiliki bentuk pendek dan kecil dengan sumsum merah di bagian dalamnya. Jenis tulang ini selalu memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang sama. Tulang pendek memiliki struktur padat dan tidak berongga seperti tulang pipih. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tulang rawan. Sesuai dengan namanya, tulang rawan memiliki karakteristik yang tidak terlalu keras, bahkan cenderung agak lunak. Tulang rawan sendiri masih terbagi menjadi 3 jenis. Ketiganya meliputi tulang rawan hialin yang tersusun dari serabut kolagen. Untuk yang kedua, tulang keras. Jenis tulang keras memiliki struktur yang kompak namun memiliki rongga di dalamnya. Tulang jenis ini tersusun dari osteosit. Jika dilihat dari rangka tubuh, tulang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, rangka aksial. Tulang yang tergolong rangka aksial adalah tulang tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Yang kedua, rangka apendikular. Jenis rangka apendikular ini diisi oleh tulang-tulang yang menjadi anggota gerak. Tulang-tulang yang masuk dalam jenis ini diantaranya adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Mekanisme terjadinya gerak. Gerakan salah satu anggota tubuh dapat dijadikan bukti
bahwa di dalam tubuh telah terjadi penghantaran impuls oleh saraf dan menimbulkan tanggapan yang disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerakan. Sepanjang proses kehidupan, tentu pernah mengalami adanya gerakan yang disadari dan gerakan yang tidak disadari. Gerakan yang disadari disebut gerak biasa atau gerak sadar, dan gerakan yang tidak disadari disebut gerak refleks. Yang pertama, gerak biasa. Gerak biasa merupakan gerak yang secara sadar kita ingin lakukan. Proses terjadinya gerakan ini adalah rangsangan diterima oleh reseptor atau secara kompleksnya diterima oleh neuron sensorik. Setelah rangsangan diterima neuron sensorik, pusat informasi itu diproses dan dicerna suatu keputusan, yaitu berupa respon yang akan dilakukan terhadap rangsangan itu. Kemudian, hasil cerna itu dikirimkan ke neuron motorik atau efektor. Perintah dari saraf pusat diterima oleh neuron motorik dan olehnya efektor bekerja sesuai perintah. Gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang secara spontan terjadi karena suatu rangsangan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Proses terjadinya gerakan ini, rangsangan diterima oleh reseptor atau secara kompleksnya diterima oleh neuron sensorik. Setelah rangsangan diterima oleh neuron sensorik, maka rangsangan itu dikirimkan langsung ke saraf motorik dan efektor melalui neuron konektor tanpa ikut campur saraf pusat. Selanjutnya, gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, miastenia gravis. Yang kedua, tremor. Yang ketiga, penyakit Parkinson. Yang keempat, distonia. Yang kelima, ataksia. Yang keenam, korea. Yang ketujuh, sklerosis lateral amyotrofi atau SLA. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.